Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Iron Fist episode ke-7 dan episode ke-8. Di episode ini menceritakan tentang perjalanan Danny Rand sebagai Iron Fist memberantas gudang pembuatan heroin milik The Hand. Setelah itu Danny mengejar Madame Gao hingga ke negeri China karena Madame Gao berada di sana. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Di video sebelumnya, setelah Danny berhasil mengalahkan beberapa pendekar The Hand dan berhasil menyelamatkan Sabina, Danny kembali ke Chikara Dojo untuk mendapatkan perawatan lukanya. Colin Wing membantu menjahit luka Danny. Danny bertanya kepada Colin Wing apakah harus pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Colin Wing memberitahunya bahwa saat ini tidak aman untuk pergi ke rumah sakit. Setelah luka dijahit, Colin Wing kemudian memeriksa luka lainnya, mencari luka memar yang lain. Danny memberitahu Colin Wing bahwa sebenarnya dia mempunyai kesempatan untuk menang, akan tetapi Madame Gao mencuranginya dan terpaksa ia mundur karena nyawa Sabina dipertaruhkan. Setelah Colin Wing selesai membersihkan lukanya, Danny menerima pesan dari Claire Temple bahwa Sabina telah dibawa ke tempat yang aman. Kemudian Colin Wing mengoleskan alkohol pada lukanya agar tetap bersih. Setelah mengoleskan alkohol, keduanya duduk bersama untuk minum. Danny menceritakan kenangan masa lalunya bahwa selama berada di Kunlun di setiap musim panas, ia selalu memanen buah prem untuk membuat anggur. Colin Wing kemudian menanyakan tentang asal mula tato di dadanya. Danny menjelaskan bahwa itu bukanlah tato asli, tetapi lambang Iron Fist, yaitu kekuatan unik yang digunakan untuk melindungi Kunlun dan diturunkan dari generasi ke generasi. Lalu Wing meminta Danny untuk menunjukkan kekuatan Iron Fist itu. Danny pun memberitahu Colin Wing bahwa dia tidak bisa langsung menunjukkannya karena telah habis digunakannya saat turnamen. Colin Wing juga menceritakan bahwa dia tidak cukup kuat untuk menjaga Radovan dengan baik saat dirawat di rumah sakit, sehingga anggota The Hand telah berhasil menculiknya kembali. Dan ketika Danny bangkit hendak pergi karena besok harus bekerja, Colin Wing bersikeras menahan Danny agar menginap di dojo-nya untuk malam ini. Dengan lembut tangan Colin Wing meraih tangan Danny, kemudian keduanya menghabiskan malam berdua. Dan keduanya pun melakukan kegiatan bersama di malam hari. Keesokan paginya, Danny bangun lebih dulu untuk melihat dan mendengarkan keheningan kota New York. Saat Wing bangun dan berdiri bersamanya, Danny dengan lembut memberitahu Colin Wing bahwa dia menikmati malam yang dia habiskan bersama dengannya. Padahal selama di Kunlun dia belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Sementara Wing juga sama, dia juga menikmatinya. Kemudian Danny kembali ke gedung Rand Enterprise, langsung menemui Megan dan meminta Megan untuk mencarikan file lama tentang ayahnya yang menyebutkan nama Madame Gao. Tidak berapa lama, Choi Chum mendekati Danny dan meminta Danny ikut dengannya. Di dalam ruangan itu, keduanya sedang membicarakan masalah situasi pabrik kimia perusahaannya. Pada saat yang sama, Gao dan pengawalnya keluar dari lift dan memasuki perusahaan Rand, sehingga membuat Danny kaget. Kok bisa? Madame Gao masuk ke perusahaannya. Lalu Danny pamit dari Choi dan pergi untuk menemukan Madame Gao yang tengah menempatkan tanaman di perabotannya. Rand bertanya bagaimana Madame Gao bisa masuk ke perusahaannya. Madame Gao hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa dia telah berada di Rand Enterprise jauh lebih lama daripada dirinya. Di saat Danny mendekatinya, Madame Gao dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan memperingatkan bahwa ia tidak akan menyerang seorang wanita tua di kantornya sendiri dan di depan karyawannya. Madame Gao berpikir bahwa Danny sudah cukup banyak membuat masalah dengannya. Madame Gao melanjutkan penjelasannya bahwa Iron Fist lain yang ditemuinya sangatlah galak dan tidak akan pernah mundur dalam pertarungan hanya untuk menyelamatkan seorang gadis. Kemudian Danny mempertanyakan bagaimana dia mengenal ayahnya. Madame Gao hanya tersenyum dan melanjutkan bicaranya. Madame Gao menyimpulkan bahwa Danny tidak meninggalkan Kunlun untuk berburu The Hand. Akan tetapi Danny pergi karena keinginannya sendiri untuk menjadi Danny Rand. Madame Gao menyatakan bahwa dia membutuhkan perusahaannya dan hasilnya bisa Danny gunakan untuk bersenang-senang, membeli kapal bersiar, atau menikmati waktu bersama teman-temannya, Colin Wing dan Claire Temple. Kemudian Madame Gao mendekat dan meletakkan tangannya di pipi Danny, sambil memberitahu Danny bahwa ini adalah tawaran terbaik yang dia berikan. Ketika Danny mencoba bertanya tentang ayahnya, Madame Gao hanya tertawa kecil dan berjalan keluar, sambil mengingatkan Danny untuk menyirami tanamannya.
Kemudian Danny memperhatikan saat Madame Gao meninggalkan kantornya dan menuju lift. Melihat Madame Gao menggunakan kartu Ren Enterprise untuk masuk lift, Danny pun kaget penasaran dan bertekad membuntuti Madame Gao mengikuti kemana mereka pergi. Danny membuka paksa pintu lift. Dengan menggunakan kekuatan Iron Fist-nya, Danny meraih kabel lift dan mengikuti Madame Gao. Alhasil Danny berhasil mendarat di lift tanpa terdeteksi. Begitu Madame Gao dan pengawalnya keluar, Danny langsung masuk ke lift dari langit-langit. Ternyata ia berada di lantai 13, yang mana lantai itu sepertinya sudah lama tidak digunakan. Danny melihat Sophia lewat dan Danny pun mengikutinya. Danny menemukan Madame Gao sedang mengadakan pertemuan dengan Sophia. Madame Gao kemudian mengatakan bahwa jumlah heroin tidak akan menjadi masalah, karena sebentar lagi Radovan akan siap memberitahukan semua formula pembuatan heroin, sehingga apabila formula sudah diberikan, The Hand bisa memproduksi massal dalam skala besar. Sophia mengatakan bahwa Yang High King masih melakukan penolakan untuk bekerja dengan The Hand. Madame Gao mengatakan bahwa sebentar lagi kelompok Yang High King tidak akan jadi masalah bagi mereka ini. Artinya kelompok Yang High King sebentar lagi akan dihabisi oleh The Hand. Madame Gao pun mengakhiri pertemuan mereka lalu pergi bersama pengawalnya. Begitu Gao dan pengawalnya pergi, kemudian Danny pergi menginterogasi Sophia untuk mendapatkan jawaban. Setelah perjuangan singkat, Danny berhasil menaklukkan Sophia. Danny kemudian berhasil meyakinkan Sophia untuk membantunya dengan memberikan kata sandi ke tablet yang dia gunakan, sehingga dia bisa mengalahkan The Hand terlebih dahulu. Di tempat lain saat Colin Wing sedang berlatih, ia kedatangan seseorang misterius. Ternyata ia adalah Bakuto, guru Colin Wing. Kembali ke Danny. Setelah berhasil mendapatkan kata sandi dari Sophia, kemudian Danny menemui Harold Mitchum dan memberinya tablet yang sudah berisi password. Danny dan Harold Mitchum mulai mengakses data-data milik The Hand. Keduanya menemukan lokasi pengoperasian heroin milik The Hand, partner kerja The Hand, serta rute pengiriman kemana saja, dan semua pengiriman heroin melalui perusahaan Ren. Di situ Danny dan Harold Mitchum juga menemukan lokasi pembuatan heroin, yaitu di Brooklyn. Setelah pertemuannya dengan Harold Mitchum, Danny langsung pergi ke Chikara Dojo. Di sana ia menemukan kelulusan Daryl dan menunggu di depan pintu sampai Colin Wing selesai dengan murid-muridnya. Begitu mereka sendirian, Danny memberitahu Colin Wing untuk berhati-hati karena The Hand sudah mengenal dirinya dan Claire Temple. Kemudian Colin Wing bertanya tentang Radovan. Danny mengatakan kepadanya bahwa dia tahu di mana Radovan berada, dan dia memiliki rencana untuk membebaskannya, tetapi sangat beresiko. Wing mengatakan bahwa dia siap untuk membantunya. Kemudian keduanya menuju markas Yang High King. Danny menawarkan Yang High King untuk bergabung bersamanya untuk menumpas The Hand. Danny pun menjelaskan bahwa dia telah mendengar tentang niat Madame Gao untuk menghabisi kelompok Yang High King akhir pekan, karena telah menolak untuk menjual heroin dari The Hand. Mendengar hal itu, Yang High King terkejut. Danny melanjutkan penjelasannya bahwa The Hand telah takut kepadanya karena dia adalah Iron Fist. Jika Yang High King mau bergabung bersamanya, maka The Hand akan takut kepada kelompok Yang High King juga. Akhirnya mereka pun beraliansi untuk mengakhiri bisnis heroin The Hand. Kemudian mereka pergi dan menyerang gudang pembuatan heroin milik The Hand. Sementara Danny dan Colin Wing menyelinap lebih jauh ke dalam. Mereka menemukan Radovan sedang duduk di kursi dalam keadaan sekarat karena luka-lukanya. Saat Radovan menanyakan Sabina, Danny pun meyakinkannya bahwa Sabina baik-baik saja dan aman. Kemudian Danny menanyakan tentang Madame Gao. Sebelum meninggal, Radovan mengungkapkan bahwa Madame Gao berada di Anzhou. Mendengar nama Anzhou, Danny pun merasa ngeri. Dia teringat kembali masa lalunya. Seandainya 15 tahun yang lalu pesawat mereka tidak terjatuh, maka Anzhou lah tempat tujuan penerbangan mereka. Ketika berkumpul kembali dengan Colin Wing dan Claire Temple, Danny menyatakan niatnya untuk pergi ke China sesegera mungkin. Danny menjelaskan bahwa dia mengetahui ada pabrik The Hand berada di Anzhou. Danny mengatakan pabrik itu adalah tujuan kami saat pesawat kami terjatuh. Danny sangat yakin bahwa ini bukanlah suatu kebetulan saat dia dan orang tuanya sedang menuju ke sana dan menyebabkan kecelakaan pesawat mereka. Kemudian Danny memutuskan untuk pergi ke Anzhou sendirian. Namun Colin Wing mengatakan bahwa dia akan pergi bersamanya, dan Claire Temple juga menyatakan bahwa dia akan bergabung. Ketiganya berangkat ke Anzhou, China. Setelah tiba di Anzhou, terlihat mereka sedang menunggu kemunculan Madame Gao. Sambil meneropong, Colin Wing mempertanyakan apakah Danny khawatir Madame Gao tidak akan muncul di sana.
Setelah lama menunggu dan belum ada tanda-tanda kemunculan Madame Gao, akhirnya Colin Wing menemukan cara lain untuk mendapatkan informasi. Colin Wing menemui seorang pengemis. Setelah memberinya uang, kemudian Colin Wing berbicara dengan pengemis itu dan ia meminta informasi kepada pengemis mengenai pabrik ini dan pemiliknya, yaitu Madame Gao. Berdasarkan informasi dari pengemis tadi, diketahui bahwa para penjaga pabrik dan buruhnya akan pergi untuk makan malam sebentar lagi. Danny menyarankan untuk menyelinap masuk dan berencana akan membakar tempat itu. Sambil meneropong dan melihat para tenaga kerja telah pergi, Danny dan Colin Wing menyelinap masuk, sementara Claire Temple tetap tinggal di mobil sambil mengawasi mereka agar tetap aman. Keduanya diam-diam mulai memanjat gerbang besar sambil tetap tidak terlihat. Danny bersembunyi jauh dari penjaga. Setelah berhasil melumpuhkan seorang penjaga, mereka masuk ke dalam laboratorium obat. Di sana Colin Wing menemukan simbol pada heroin menyerupai tato dada Danny. Sementara Danny menjelaskan bahwa itu adalah simbol yang sama dari Kunlun. Danny mulai menuangkan zat kimia yang mudah terbakar di laboratorium itu. Dari luar mobil, Claire Temple melihat Madame Gao dan pengawalnya memasuki area pabrik itu. Mencari handphone tidak ketemu, Claire Temple pun membunyikan klakson mobilnya dengan keras sebagai peringatan pertanda bahaya. Danny dan Colin Wing dengan cepat bersembunyi di saat Madame Gao memasuki laboratorium dengan 3 pengawalnya. Mendengar suara klakson mobil dengan keras, Madame Gao pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari mereka. Claire Temple langsung tancap gas di saat pengawal mendatanginya. Danny kemudian mengatakan kepada Colin Wing untuk pergi dan menemukan Claire Temple untuk memastikan dia masih aman. Sementara Danny akan mengejar Madame Gao sendiri. Danny melihat dari kejauhan ketika Madame Gao membangunkan Zhao Cheng untuk membiarkan mereka semua masuk. Di sisi lain, Colin Wing mulai bertarung menghadapi seorang penjaga wanita ahli pedang. Tiba-tiba Claire Temple datang menerobos pintu masuk dan membantu Colin Wing mendapatkan kembali pedangnya. Akhirnya penjaga itu bisa dikalahkan. Kembali ke Danny. Melihat Zhao Cheng berbaring dan kembali tidur, Danny mendekati dan membangunkannya dan meminta Zhao Cheng untuk tidur di tempat lain supaya Danny bisa masuk ke dalam. Danny menyuap Zhao Cheng agar bisa masuk. Merasa kesal dengan Danny, Zhao Cheng pun mengatakan kepada Danny bahwa dia merasa nyaman di sini dan dia mengatakan kepada Danny untuk tidak memaksanya pindah. Danny mengatakan bahwa dia tidak ingin melawannya. Sambil tertawa, Zhao Cheng memperkenalkan dirinya sebagai murid Cilin dan bersumpah sebagai pembela The Hand. Keduanya pun akhirnya bertarung. Danny mulai dengan kejam meninju lawannya hingga berdarah-darah. Dan akhirnya dia berhenti setelah Claire Temple dan Colin Wing muncul dan memintanya untuk berhenti. Tiba-tiba Madame Gao beserta 2 pengawalnya muncul di hadapan mereka. Danny mengatakan kepada Madame Gao bahwa dia tidak ingin menyakitinya. Akan tetapi dia hanya ingin tahu apa yang terjadi antara ayahnya dan dirinya. Madame Gao bertanya kepada Danny, apakah Danny percaya kalau ia membunuh ayahnya. Ketika Danny mencoba mendekat, Madame Gao mengangkat tangannya dan memperingatkan Danny untuk tidak mengambil langkah lebih dekat dengannya. Madame Gao pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Claire Temple dan Colin Wing. Pertarungan melawan orang-orang Gao ternyata hanya singkat. Pengawal The Hand itu akhirnya terbunuh dengan senjata temannya sendiri. Claire Temple memperhatikan bahwa senjata pengawal itu diolesi dengan racun. Danny menyadari bahwa racun di pembuluh darah pengawal itu serupa dengan racun di pembuluh darah pilot pesawatnya. Akhirnya Danny menemukan bahwa Madame Gao lah orang yang bertanggung jawab atas kematian ibu dan ayahnya. Dengan kemarahannya yang memuncak, Danny pun mengeluarkan kekuatan Iron Fist-nya. Kemudian menyerang Madame Gao yang sedang panik tersebut dan melemparkan pukulan sekuat-kuatnya ke arah Madame Gao. Namun pada akhirnya Danny menyelamatkan hidup Madame Gao karena Danny menggunakan kemarahannya untuk benar-benar menghancurkan pintu di belakang Madame Gao.
Kemudian Danny mengambil Madame Gao sebagai tawanan. Danny mengajak teman-temannya untuk pergi meninggalkan China. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa.